Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Kita lanjutkan ini Om Sirod ya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Yang saya pengen janjikan itu kita sekarang belajar metode adilan tentang insyartiyah ya. Oh maaf ya Kak ya, belum menerima komal dulu. Kalau saya menerima komal itu di pagi hari jarang, tapi kalau pas malam hari kita diskusi memang. Ya, kita diskusi untuk membahas tentang i'rab. Baik, kita lanjutkan ke Om Sirod ya. Om Sirod bukan ini. Masya Allah. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Kita masuk ke inna, huruf nasab dan taukid sudah. Kemudian kita contoh-contoh khobar inna berupa kalimat, khobar inna berupa kata sudah. Kemudian kana, fi'il madi nakis. Jadi ada fi'il madi nakis, ada fi'il madi yang tam. Kalau cirinya fi'il madi nakis itu dia membutuhkan isim dan khabar. Kalau yang tam itu hanya butuh fa'il gitu kan. Kadang-kadang fi'il fa'il aja sudah membutuhkan sudah merupakan kalimat sempurna karena tidak perlu maf'ul gitu. Tapi kalau sempurna fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Baik, kita sekarang ke in. Tanggal 7 bulan 8 tahun 25. Tanggal 7. Tanggal 4 Kakak. Ya, tanggal 4 ya. Oke. Dan mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kakak. Terima kasih yang sudah hadir. Jazakumullah hasanah jaza. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Satu orang punya kesempatan tap-tap layar itu 2,5 ya. Baik, Mbah Sofo. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Iya. Kemarin itu saya sudah mengikuti pelatihan ketiga dari metode adilan. Kebetulan itu isinya pendalaman tentang hal. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah belajar tentang metode adilan itu yang di jilid 1 itu sebenarnya sudah cukup ya, itu sebuah kalimat sempurna sudah cukup. Sekarang di yang pendalaman kemarin itu jilid 2 itu tentang hal, itu bercerita tentang sebuah kalimat yang sudah sempurna, terus nanti ada tambahannya namanya keterangan gitu. Oh iya Pak, saya gadipin. Iya Kak Arifin. Ini anunya Pak, layarnya kurang bisa ditekan itu loh Kak. Masya Allah. Ya. Oke. Malah nge-like sendiri. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Iya. Oke. Jadi sekarang kita belajar apa? Belajar in huruf syarat. Kalau dalam bahasa pondok namanya in syartiyah. Baik, berada di awal kalimat dan menjajemkan dua fi'il mudhari. Ahada. Ya, terima kasih yang sudah hadir Ibu Siti Ahada. Berada di awal kalimat dan menjajemkan dua fi'il mudhari. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Fi'il yang kedua disebut jawab syarat. Bentar ya, agak ini dulu.
jawab syarat. Ini fiil pertama disebut fiil syarat, jawab kedua disebut jawab syarat. Oke, nih ada keterangannya. Nah, di sini kita dikenalin tentang dan tanda-tanda jazm ya. Yang kemarin kan isim rofa, isim nasab itu tanda-tandanya sudah disebutkan. Kemudian sekarang sebutkan tentang tanda-tanda jazm karena apa? Karena kita bertemu dengan in syarat. Baik. 1. Harokat sukun di akhir. Tanda jazmnya itu ada yang harokat sukun di akhir. Kemudian yang kedua, hilang huruf ilat. Ya, hilangnya huruf ilat. Alif, ya, wawu. Kemudian yang ketiga, hilang huruf nun. Nah, ini terjadi pada apa? Pada af'alul khamsah. Fi'il mudhore yang berakhiran dengan huruf nun. Ayo, Ustaz Abdul itu orangnya pintar banget ya. Terus ana. Aduh, dia ngapalinnya tuh pakai apa gitu. Terus abis itu saya bilang, oh iya ya, itu butuh sekali untuk menghafalkan itu. Kalau saya ditekankan sama kawan-kawan, jangan takut untuk belajar bahasa Arab. Pokoknya datang, kita hadiri majelisnya, kemudian kita lihat rumusnya, jangan dihafal, diulang-ulang saja, dipraktekkan. Baik. Kalau dihafal nanti yang ada cuma penghafalan gitu. Kalau praktek itu ketika gonta-ganti, berganti soal itu kita akan cepat bisa memahami. Demikian, barakallahu fikum. Ini namanya metode Al-Iqlan ya. Nahwu pemula, untuk pemula banget, bukan orang-orang yang sudah. Ya, terima kasih. Sebentar, saya tunggu ini yang hadir itu mereka yang sudah terbiasa dengan live saya. Belum hadir ini. Jadi saya ada pointernya. Jadi ada orang yang dia itu saya tengarai, dijadikan mizan, dijadikan timbangan, dia paham apa tidak gitu loh. Baik. Setelah ya, terima kasih sudah hadir. Barakallahu fikum. Silakan tetap layarnya. Oke. Sambil ini saya teruskan dulu bacanya. Oh iya. Belum ada, nggak apa-apa. Baru 7 orang, 12, 10. Oke. Jadi kalau ada ya, awalan ya, belakangnya alif nun, dia termasuk af'al khamsah. Ada iya, terus belakangnya wawu nun, ya juga af'al khamsah. Ada ta, alif nun, ada ta, wawu nun, dan ta, ya nun. Baik, kita mulai contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yang surkum. In huruf syarat. Tansuru fi'il mudhore dengan fa'ilnya antum. Ini metode Al-Iqlan loh Kak. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini. Di sini ada domir yang tersimpan yaitu antum. Maka antum menjadi fa'il langsung gitu Kak. Dan antum tansuru ini adalah fi'il syarat. Tansuru fi'il mudhore yang dijazmkan dengan in. Tanda jazmnya apa? Hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena af'alul khamsah gitu Kak. Ya, baik. Ulangi. In huruf syarat. Tansuru fi'il mudhore yang dijazmkan oleh in, ya. Dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah, dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat dari in. Ini agak mulai cerita di sini. Agak panjang ya. Salah sebelumnya paling fi'il mudhore dengan fa'ilnya antum sudah gitu. Kalau ini enggak. Ini ada isim yang nasab, Ini ada fi'il syarat. Fi'il syarat itu harus apa? Harus jazm, karena jazm dengan in, dengan syarat gitu.
karena in-nya itu huruf syaratnya adalah in. Tak ulangi. In huruf syarat, tansuru fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat dari in gitu. Ya. Oke. Apa? Emang kalau belajar itu harus pelan-pelan. Harus ngikutin caranya, ikutin aja dulu caranya, nanti kalau sudah bisa nanti baru kita ganti ininya. Oke. Nah, tuh anakku malah ditulis ini dia sempurna tulisan ayah ya ini, Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anak itu paling tidak saya ikutkan untuk biar ketika baca Quran memahami, oh ini jazm, tanda jazmnya ini gitu. Biar biar tahu kalau nanti mengartikannya sambil baca Quran dia paham artinya gitu. Baik. Lanjut ya. Oke. Allah ini isim yang nasab jatuh sesudah fi'il fa'il maka disebut maf'ul bi. Antum itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Ini hanya sepotong ayat ya kak ya. Sepotong ayat untuk memberikan contoh. Antum tuh kalian nih termasuk kita. Iya. Baik, karena ini mudhari ya, fi'il mudhari itu terjadinya terus berlangsung. Jadi Aisyah, jadi gak apa-apa. Anakku lagi buat cireng. In tansurullaha yang surkum. Baik, in huruf syarat, tansuru fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat dari in gitu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kakak Zaid, ini metode al-ilan ya. Metode al-ilan itu translatan dari kitab-kitab i'rab yang ada dan ingin mengajak teman-teman yang level nahwu pemula agar bisa memahami Al-Quran dengan cara yang baik, istilahnya dengan cara mudah. Oke. Langsung Allahu ini isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il dan fa'il maka disebut maf'ul bih. Baik, maf'ul bih. Yang surkum fi'il mudhari yang dijazmkan dengan dengan in kan. Yang surkum fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat dari in. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Oke. Baik. Ulangi ya kak ya. Kita ulangi pakai ayat yang lain. Ayo silakan. Barangkali ada yang mau memberikan contoh. Saya ulangi bacanya. Kakak-kakak yang di bawah silakan typing wa itu merujuk ke siapa ya kak ya. Coba ayo merujuk ke siapa. Nanti kalau misalnya sudah ketemu kasih tulis di sini. Nanti kita cek. Cara nandai itu adalah berarti dia jawab syarat dia itu fi'il mudhari yang kedua kak. Ini kan rumusnya begitu. Kalimat ini adalah berada di awal kalimat. In berada di awal kalimat dan menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, dua fi'il mudhari kan kak. Fi'il pertama sebagai fi'il syarat, fi'il yang kedua sebagai jawab syarat. Kalau ada in kita akan lihat. Alhamdulillah ini sudah datang. Sehat Pak Mas Duki. Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Jadi ini apa ketika kita ketemu dengan huruf syarat namanya in, maka dia akan menjajamkan dua fiil mudhari. Fiil pertama disebut fiil syarat, fiil yang kedua disebut jawab syarat. Gitu aja. Harus dihafalkan, nggak usah dipraktekkan banyak-banyak, diulang-ulang terus, kita harus murojaah. Baik. Lanjut ya Kak ya, kita cari di apa contohnya. Kakak di bawah di apa buat contohnya apa. Iya. Seandainya di kitab Guntur bagaimana? Bisa kali apa namanya tuh, kalau kita adain nggak tahu itu inna atau in, itu kan rusa bahasanya lebih ini lagi, karena ini adalah nahwu pemula. Kita belajar Quran dulu ya Kak. Baik, tidak ada Kak ini kalau Kakak mau filenya seperti apa nggak ada, tapi kalau Kakak mau ada bukunya, iya, punya hak patennya dari Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Jadi panjenengan tinggal bawa aja beliau, ya. Kenapa kumnya domah? Yang mana? Kumnya di sini nggak domah. Di sini kumnya ada. Kalau kumnya domah itu untuk memudahkan qiraat. Asalnya kan sukun Kak. Baik. Terima kasih Kakak. Barakallahu fikum. Yang jawab syarat itu kenapa doma? Ini hukumnya doma. Oh, ini namanya domir Kakak. Huwa. Oh iya, Masya Allah, namanya domir mutasil. Iya, domir mutasil sudah kita pelajari di halaman, sebentar Kak. Iya, maf'ul bih. Kenapa dah? Karena itu mabni Kak. Mabni itu diutak-utik, nggak pernah jadi kim, nggak pernah jadi kam. Nah, domir mutasil. Nah, ini domir mutasil kalau kum berarti mengarahnya kemana? Ke antum gitu. Iya, kum mabni gitu Pak. Mas Diki sudah ngasih. Baik Kakak. Nah, ini. Jadi Kakak kalau mau beli al-i'lan 1 dan minta sorofnya, karena sorofnya di situ ada lugawi jarinya. Di situ ada tabel yang akan mengarahkan ke kita. Ini kan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya kan? Taf'uluna. Taf'uluna itu ya tadi. Ini kan ini mudhari. Kemudian yang tadi kan tansur, yansur itu berarti asalnya yansuru ya. Berarti fi'il mudhari'nya ini mengarahnya ke huwa. Kemudian kalau dia ada di dhamir mutasil, ya kalau ada di dhamir mutasil gitu, tansur, yansurkum. Nah kan di kum ya, sebentar, kum ini kum ada di kum, maka ini mengarahnya ke di antum Kak. Ikutan Bu. Bu Ana sehat Bu, Masya Allah. Iya ya, ngarahnya ke antum. Baik, tertelak setelah fiil. Begitu, betul. Kita lihatnya di kalimat ya Kak. Kita sudah belajar tentang kalimat. Jadi kalau ada fiil, nanti seterusnya ada fa'il, nanti ada maf'ul bih gitu. Allah menjadi maf'ul bih sebab terletak setelah fiil dan fa'il. Gitu kan Kak? Iya. Gitu kan. Pinter. Dah pada pinter-pinter. Lanjut ya sekarang di in. Kakumakum. Betul. Ya, itu kata ganti untuk orang kedua. Pak Kak Misbah ini ngetes ya Kak. Gak apa-apa. Baik,
Sekarang kita lanjutkan. Coba silakan, ada latihannya huruf syarat itu di Al-Hujurat ayat 14. Kita ulangi contohnya dulu ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. In huruf syarat tansuru fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya. Hilangnya huruf nun. Baik Kak Misbah, nggak apa-apa. Dengan hilangnya huruf nun, kenapa? Karena af'alul khomsah. Fa'ilnya dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat dari in. Jadi ini fi'il syarat ya Kak. Fi'il syarat itu apa? Fi'il mudhari yang pertama. Allaha maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Allaha lafaz jalalah Allah, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Yang surkum, yang sur fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in. Kan in itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Baik. Yang sur fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat in gitu Kak. Jadi kita tahu itu jawab syarat gimana? Dia terletak di apa? Terletak setelah munculnya fi'il syarat gitu. Jadi namanya apa? Mudhari kedua gitu. Jawab syarat itu apa? Fi'il mudhari kedua gitu aja. Baik. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Oke, kita ganti ke ini. Kita tulis ya. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Al-Hujurat ayat 14 Kakak. Al-Hujurat ayat 14. Bapak pelan-pelan aja. Soalnya sudah pembahasannya sudah rada-rada riweuh. Al-Hujurat itu ayat Quran surat berapa ya Kak? Al-Hujurat. Ya, buka Qurannya Al-Hujurat ayat 14. Bentar. As-sajdah qalamal hakal. Terima kasih Ustadz Halim, Muhammad Isa, barakallahu fikum. Kita ngambilnya di Al-Hujurat sebentar. 31 Luqman ya. Al-Hujurat ayat Quran surat berapa Kak? 49. Halamannya 515. 49 515. Posisi 515. Oke. Ya, ini Al-Hujurat. Baik, Al-Hujurat. Kemudian kita ngambil di ayat 14. Ayat 14. Juga ini ya Kak ya. Masya Allah, ininya nggak begitu itu. Bentar ya. Kelihatan di sini? Kelihatan nggak? Qalat a'rab ummana kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubi wa in tuti'ullaha wa rasulahu la
Salah ya. Kok 14 begini? Berapa kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa video ini rasa teruji. Kenapa? Duh, keinian. Saya apa namanya tuh? Nanti tapping lagi kak. Ya. Oke, kita buka aja ya di. Saya salah baca apa ya kak? Masya Allah kak, ini banget. Rasulullah Islam wa lama yadhalul imana wa ilung tuti'ullah wa rasulah la ya'kulu minal amali sayaan inna Allah bukan berarti innamal mu'minun ladina bilati rasumalam ya rasul. Iya. Oke, kita tulis dulu aja. Barangkali ada yang tahu. Terima kasih Kak Mila yang sudah kasih mawar. Barakallahu fikum. Berkah selalu kakak. Salah nulis. In tuti'ullaha. Udah ketemu kak ayatnya? In tuti'ullaha ladina kafaru. Yang ini nih kak. In tuti'ul ladina kafaru yaruddukum. Makasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Sebentar ya, saya cari dulu ininya. Ya, ayat ini saya Al-Hujurat 14 ternyata salah. Iya, Masya Allah. Ayat ya, salam juga Kak Lambe netizen, Masya Allah akunnya. Antik Kak akunnya in. Tuti, Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Kak Lambe netizen Intuti. Sebentar. Salam Mbak, boleh request Al-Fatihah? Oh boleh, tapi nanti pas pembahasan sendiri. Ya. Tuti'ul ladzina. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum Ali Imran al-aqabikum patangqalibul. Allahumma sholli salah, ini berarti memang bukan Al-Hujurat, Ali Imran. Iya, Ali Imran ayat 149 kak. Ali Imran ayat 149. Iya. Tadi saya nggak cek dulu, nggak buka dulu. Itulah ya, orang belajar nggak di ini lagi. 104. Ini apa? Ya, nah itu. Iya betul, in huruf syarat. Iya, Ali Imran 100. Berapa tadi kak? 49. Halaman 69. Ya, ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu, yang bagian atas tuh kak. Ya, ini nih kak. Ini saya nggak bisa gedein, kenapa ya? Aisyah, mama nggak bisa ngezoomin nak. Ya, 149 kak Sobri. Oke, kita mulai ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Allahumma sholli. Yaruddukum ala aqabikum patangqalibu khasirin. Kasih. Pagi-pagi ada yang ngasih duit.
buat bayar hutang. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum, bismillah, ikut belajar ya Te. Iya, silakan. Tuti kalimat betul. Kok masyhur sih Kak? Jadi mau nafkahin kamu Min. Ada suamiku tadi udah nafkahin. Masya Allah. Baik. Kita tulis dulu ya Kak. Kita uraikan satu persatu. Atau kita baca, cuman ini tuh nggak kelihatan jelas. Saya nggak bisa ngezoom, nggak bisa di zoom. Masya Allah, ininya tuh Kak, nggak bisa di zoom. Tapi di sini di bawahnya itu ada kisi-kisi i'rabnya. Oke, kisi-kisi i'rabnya itu adalah huruf yang di tulisannya zai itu berarti menjajamkan, terus ini tuti'u itu fi'il mudhari fi'lun do, terus ada tulisannya zai gitu Kak. Iya. Atau yuti maklum lah. Maklum. Al-Quran iya, ada i'rabnya namanya memang mushaf i'rab Ibu. Iya. Itu Kak Farida. Ya, i'rab Al-Quran perkata disertai terjemah perkataan tajwid. Saya tuh kemarin keasikan bahas i'rabnya, terus lupa ngasih etalasenya. Nanti diingetin aja di akhir kalimat ya, di akhir kalimat. Gak niat tutulan ya kayak gitu. Bukan. Saya tuh kadang-kadang merasa kalau saya masukin etalase, mohon maaf ya TikTok. Saya tuh sering ngelihat kok saya ini loh turun penontonnya, padahal kan saya tuh seneng kalau penontonnya banyak, terus ngikutin apa yang saya ini kan gitu loh. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada di Orange, ada di etalase saya juga ada. Ya memang masing-masing punya ini ya Kak ya, punya kelebihan dan kekurangan. Baik. In tuti ulladzina, bentar ya. Ada alifnya. In tuti ulladzina kafaru. Kemudian yarutuku. Aroda yuritu yarutuku. Bukan. Rodda yaruddukum ala aqabikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya suka itu loh, suka apa namanya tuh, saya tuh suka ngayayai panjang banget ininya tuh, ala aqabikum. Kalau buat yang bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, yang orang-orang yang sudah paham tentang nahwu itu nggak perlu ini tuh, nggak perlu banget. Tapi saya mohon maaf, saya ada di fase ini, saya lagi belajar, terus kata Ustadz Rizky itu apa, itu ditulis tapi nggak apal ya, itu intinya ternyata satu, istiqomah Kak. Istiqomah ala kopikum, karena ada ala kan. Iya, kita udah belajar. Antik pisan. Tahu kan antik orangnya udah usia sebentar lagi 60. In apa in? Ayo Kak, sok tulisin. Ini Ali Imran ya Kak ya. Ali Imran ayatnya 149. Oke. Baik, ayo. Ambil nawasi, enggak seperti tadi. Bagus Kak Sobri, huruf syarat. Suara 7, iya bisa tuh suara mah. Darah saya masih muda. Darah muda. Apa Kak? 17 mah belum bisa seperti ini Kak. Mau saya kalau 17 masih malu-malu. Sekarang malu-maluin. Huruf syarat. Ya Kak ya, salam kenal. Saya Mimin Mintarsi dari Majalengka. Kalau ke Majalengka main ya. Ini juga hari ini ada tamu.
mau dari Pati mau main ke sini sekeluarga karena besok ada wisuda anaknya, anak bungsunya di Unpad. Ayo, huruf syarat bagus. Tuti'u fi'il mudhari apa tadi Kak? Tuti'u fi'il mudhari yang apa? Yang apa? Jangan fi'il mudhari aja dong. Kan ada in. Gimana fi'il mudhari yang dijazmkan, oleh in gitu kan ya? Iya. Dah satu fi'il mudhari. Terus habis ini satu. Lagi. Nanti belum biar banyak. Tanda jazmnya apa? Enggak, ayo tanda jazmnya apa? In tuti'u in fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in. Tuti'u berarti tanda jazmnya apa? Hilangnya nun. Kenapa hilangnya nun? Kenapa tandanya hilangnya nun Kak Sobri? Karena apa? Betul, hasab nun. Betul kasih nama. Saya tuh kok ini banget ya. Belum dipakai juga. Nanti ya kalau udah dipakai saya kasih tahu. Af'alul khamsa. Betul Kak Sobri. Karena af'alul khamsa. Baik, iya. Gini ya Kak ya. Ya, pusing nanti. Oke, gini. Iya. Nanti yang kedua boleh. In huruf syarat. Tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in. Ini ya Kak, in. Kemudian tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Hilangnya huruf nun. Maaf ya, karena apa? Karena af'alul khamsa. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa ini? Ayo Kak, fa'ilnya apa? Yang mana aja Mama Ana Salim? Bukan. Ini af'alul khamsa. Pak Mas Tuki. Baik, kita lihat. Bentuk fi'il mudhari yang dia itu ada ta. Wih, Ustaz Eskil hadir, Masya Allah. Ada bentuknya ta, terus kemudian di belakangnya itu ada wawu nun, namanya apa? Nih ta wawu nun, masuknya af'alul khamsa Kak, Pak. Tuti'una, asalnya kan tuti'una, dia hilang huruf nun karena af'alul khamsa gitu. Bukan, antum. Baik. Iya, betul. Fa'ilnya antum. Oke, udah ya. Yang teman-teman yang sudah ngikutin saya sebelumnya sudah paham cara menguraikannya. Baik, kita ulangi. In huruf syarat. Maaf. In huruf syarat. Tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Ini kan awalnya kan tuti'una gitu Kak. Kemudian dia hilang huruf nun karena apa? Dijazmkan oleh in gitu. Ya. Tanda jazmnya apa? Hilangnya huruf nun karena af'alul khamsa. Alifnya apa Ustaz? Alifnya alif fariko. Gitu ya Tan. Harus ini. Syukran. Ya, itu saya sering lupa. Hilangnya huruf nun karena af'alul khamsa diganti dengan alif. Ya, alifnya namanya alif fariko. Ya, diulang-ulang biar gak lupa. Itu nasihat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Tat. Ulangi ya. In huruf syarat. Tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsa. Karena masuk af'alul khamsa gitu loh Kak. Diganti alif, namanya alif fariko gitu. Diganti apa Tat? Af'alul khamsa itu di sini Kak, ini fi'il mudhari yang berakhiran dengan
nun gitu, huruf nun. Ada ya berakhiran alif nun, ada ya berakhiran wawu nun, ada ta berakhiran alif nun, ada ta berakhiran wawu nun, dan ada ta berakhiran ya nun. Gitu. Kalau nun belakangnya kan ada yang ini dahabna gitu, enggak? Atau ya apa tuh? Yang ini. Sebentar, mana ininya? Sorobnya. Alhamdulillah, nggak pinter nggak pinter, lagi belajar, makanya mohon maaf, ini namanya ruang belajar bersama. Di gini, nah ini ya, di mudhari ya kan. Di sini ada akhirannya ya nun saja gitu. Nah, ya fa'ulna, ini nggak bisa jadi af'alul khamsah, nggak bisa. Saya bukan ustazah kok, Cak Mat. Orang sama Cak Mat itu dibilangnya belum pinter. Sekeren, Cak. Ngapunten deh. Masya Allah Mas Ustadz Mahmud, matur suwun sangat, jazakumullah hasanah jaza, barakallahu fikum. Baik, sudah ya Pak. Kita ulangi. Kita ulangi ya. In huruf syarat tuti'u. Mbak Uti, makasih, makasih. Sudah disuruh ini sarapan nasi padang. Suwun Mas Ustadz. Iya. Terima kasih. Ya baik, Ibu Welin, nanti di munsib sama gairah munsharif. Iya. Baik. Tuti'u, beliau nanti yang hire itu pertanyaan panjenengan. Barakallah. Syukran Mbak Uti, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jaza, berkah selalu, sehat selalu, bahagia selalu, selamat dunia akhiratnya. Matur suwun sangat. Lagi puasa Bu. Oke. Tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Diganti dengan alif, namanya alif fariko. Kemudian fa'ilnya dengan fa'ilnya antum sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Fi'il syarat ya. Kalau di sini ada namanya huruf syarat, dia butuh dua, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Bukan alif farikoh. Apa namanya? Bukan alif farikoh, tapi apa namanya Pak? Alif tasnia. Oh tasnia, betul tasnia. Kalau tasnia itu, ini kan fa'ilnya antum Pak. Tasnya itu adanya di Madinah, itu ada alif belakangnya. Baik. Ya, oke, digain dulu. Minum dulu. Biar ini, ya. Baik. Kalau yang puasa, ini dulu. Oke, ulangi ya. Ya, baik. Taslim ya. Ulangi ya. In huruf syarat, tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah, diganti dengan alif, namanya alif fariko, yaitu pembeda, alif pembeda. Iya, ini nanti sore sekalian, nanti ada tamu Mbak Uti dari Pati, insya Allah. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum, syukran. Ya. Kemudian ini dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat, tuti'u sebagai fi'il syarat dari in. Karena in itu butuh apa? Dua fi'il mudhari. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Oke, lanjut ya. Alladzina. Ayo, alladzina apa? Alladzina apa, Kak? Alif farikoh, Kak. Terima kasih Mbak Lesi, barakallahu. Maf'ul bi, betul. Masuk jamak mudzakkar enggak usah. Yang mana? Ini. Isim isyarah, betul. Iya, isim isyarah.
Ini namanya isim isyarah. Namanya isim apa? Ayo yang betul. Ya tadi Bu, karena dia itu hilang huruf nun diganti dengan alif, namanya alif farikoh. Mausul, betul. Oh, jangan tengkar di sini ya Mbak Lesi sama Cak Mat. Alladzina isim mausul, terus dulu isim mausul, nanti pushing. Ini in tuti ulladina, jika engkau ini ketika jatuh sesudah isim mausul tugasnya apa? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Jatuh sesudah fiil sama fa'il maka menjadi apa? Itu mulu makan agama itu mulu makan. Oh iya, nggak maju-maju karena orangnya nggak paham Quran. Iya, kalau harus paham Quran dulu kakak, agamanya nggak maju-maju, betul, harus paham Quran dulu. Caranya biar paham Quran apa? Belajar nahwu shorof seperti ini. Kok mau itu terus? Kan ada tuh fitiknya. Aku 6 tahun di pondok cuman belajar af'ala, belajar fa'ala yaf'ulu gitu terus. Tetapi ketika keluar dari pondok aku ditanyain tentang hukum zakat penghasilan apa gitu, dia merasa menyesal. Kasihan ya. Oke, terima kasih ya kak. Dia gak apa-apa, biar dia belajar dulu. Iya, sebagai maf'ul bi, karena di situ sudah ada apa kak? Iya, sudah ada fiil fa'il. Al ladina kafaru. Baik. Kafaru apa? Kafaru Kenapa? Aduh, saya nggak bisa ini kak. Fi'il mudhari. Oh, ini fi'il mudhari. Kafaru fi'il mudhari. Bukan kak. Kalau fi'il mudhari itu ada awalannya, ada akhirannya. Fi'il madi, betul. Fi'il madi. Baik. Kafaru, terus ininya apa? Fa'ilnya di sini ada domir. Ada domir menjadi fa'il. Apa tuh? Hum, betul, domirnya hum. Ada domirnya hum. Baik, karena ini adalah isim mausul, maka butuh apa? Apa Mbak Lesi? Sila, betul. Sila mausulnya mana? Sila dan aid, betul Pak Sabah. Barakallahu fikum. Betul Bu Herti. Nah, silahnya mana silahnya? Ini silahnya alladzina kafaru sebagai silah dari alladzina kafaru sebagai silah dari alladzina. Oke, sekarang aidnya mana? Kak? Aidnya domirnya Bu. Iya, domirnya. Oh, aidnya itu adalah domirnya yang ini ya. Domir hum. Betul. Ini udah ada sila, ini namanya aid. Gitu. Iya, terima kasih Kak Sabri. Baik, kita ulangi ya. Oh, isi mausul sila. Kakak baru masuk ya. Itu udah pembahasan kemarin. Pokoknya saya ulangi, cuman nanti kalau belum paham telan aja ya. Nanti insya Allah sudah selesai sampai mazul, saya ulangi lagi jilid 1 gitu. Nanti jilid 2-nya saya pelan-pelan juga nanti saya masukkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. In huruf syarat. Tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Ini alif farikoh. Ya, alif farikoh itu untuk apa? Tad. Kemudian dengan fa'ilnya antum,
tuti'u sebagai fiil syarat dari in. Udah ketemu nih satu fiil syarat. Nanti jawab syaratnya belum. Oke, lanjut. Alladzina ini adalah isim mausul. Maka saya tulis isim mausul. Kenapa ditulis isim mausul? Karena kadang-kadang suka lupa gitu loh. Oke, alladzina adalah isim mausul. Tugasnya isim mausul adalah apa? Menyempurnakan kalimat. Alladzina jatuh sesudah fiil dan fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih. Ya, betul. Betul, Kak. Pembeda maksudnya alifnya af'alul khamsah gitu. Masya Allah. Alladzina ini adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Karena ini adalah isim mausul, maka dia butuh dua, yaitu silah mausul dan aid. Baik. Nah, silah itu apa? Silah itu adalah kalimat yang jatuh sesudah isim mausul. Gampangnya silah itu penjelasnya dari isim mausul gitu loh, Kak. Baik. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kafaru sebagai silah mausul dari alladzina. Domir yang kembali ke alladzina mana? Hum. Kita coba terjemahkan ya. Jika kalian mengikuti pada orang yang apa? Kafaru, mereka kafir. Berarti alladzina hum, berarti cocok ya, sesuai ya. Hum itu laki-laki banyak, alladzina laki-laki banyak jenisnya. Ya, baik. Barakallahu fikum. Alladzina isi mausul sebagai maf'ul bih. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kafaru silah mausul dari alladzina dengan aidnya adalah hum. Oke, Ibu Elin, gimana Bu? Ketetapannya wawu domir jamak. Oh, belum. Wawu domir fi'il madi ketetapan wawu domir jamak. Ya, ini metode Arilan Bu. Pak. Pak Mita. Iya. Ya, nanti Kak Elin, nanti saya ini lagi. Saya ulangi lagi ketika pas pembatasan sila, karena nanti akan ketemu kita mencari mana aidnya, gitu. Mana silahnya, kemudian mana aidnya gitu loh, Kak. Baik. Metodenya al-i'lan, Kak. Cara mudah untuk memahami Al-Qur'an. Jadi ada tadi yang nanya, "Kakak pakai kitab gundul aja." Ini bukan, karena ini cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Makanya saya pakai Al-Quran yang ini. Ketahuan ya kalau saya belum bisa baca kitab gundul. Boleh. Apaan alai? Dohir. Ini nggak kelihatan kan? Ini namanya domir yang tersimpan gitu ya, Kak. Ya, masing-masing metodenya berbeda, tapi saya di sini mengenalkan tentang metode al-i'lan. Baik, lanjut ya, Kak. Pada orang-orang yang kafir, yang mereka kafir. Yaruddukum, yaruddu. Ayo Kak, yaruddu apa? Fi'il apa? Fi'il madi, mudhari apa? Amr. Betul. Ya, yaruddukum. Pelan-pelan. Muif, betul. Fi'il mudhari. Baik. Ayo diulangi. Fi'il mudhari apa? Kan ini kalau doa. In itu ini huruf syarat ya. Butuh fiil syarat dan jawab syarat. Baik. Berarti ini fiil mudhari yang kedua, langsung kan kita ketahuan kalau ini adalah jawab syarat. Oke, ulangi. Yaruddukum. Yaruddu fiil mudhari apa? Fiil mudhari apa? Bukan jawab syarat, Kak. Fiil mudhari apa? Jangan dulu begitu. Fiil mudhari yang dijajamkan dulu, tulis dulu. Yang dijajamkan oleh in dengan apa tadi? Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya salah satunya apa? Dengan tanda jazmnya sukun, ya kan? Ini kan sukun kan? Nah, dengan tanda jazmnya sukun. Kok buang nun? Buang nun ya? Baik, salah ya. Aduh. Nah, itu biar nggak ngantuk. Hafzun nun, keren kalian. Iya, biar nggak ngantuk.
Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Iya, hilangnya huruf nun. Sebentar, Kak. Dengan hilangnya huruf nun, dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun, gitu kan, Kak? Ya, baik. Oke. Ini ada alif, ini tidak ada alif. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir muttasil kum. Oke. Tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Ini udah jam berapa, Kak? Oh, baru jam 8. Asal apa gair itu apa? Ger kum maf'ul bih. Belum Pak, sabar, kita nyari dulu. Ini baru fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Sekarang satu lagi. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Antum. Halo? 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 Oke. Ada ya, terus di belakangnya ada wawu nun. Berarti apa? Kok huwa, Bu? Ini loh, dilihat di ininya. Oke. Fi'il mudhari ada ya, belakangnya wawu nun. Nunnya kan udah dibuang tuh. Baik, namanya fa'ilnya adalah hum, gitu ya, Kak ya. Duh, coret-coretnya nggak buku. Nah, yang ini kumnya sebagai apa? Dhamir muttasil sebagai maf'ul bih. Dhamir muttasil sebagai apa ini? Betul. Betul, Bu Elin. Terus yang lainnya ayo. Bu, maf'ul bih. Baik ya. Ini adalah yang dijazmkan, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in yang kedua. Berarti ini fi'il mudhari kedua disebutnya apa? Sebutnya apa? Oh, di sini nih. Disebutnya apa? Jawab syarat. Jawab syarat. Iya kah? Iya, jawab syarat. Masih belum paham? Oke, ulangi ya Kak ya. Jadi kalau ada in syarat itu dia butuh dua. Satu fi'il syarat, duanya itu jawab syarat. Ya. Kalau silah mausul itu apa tadi Bu Elin? Butuh dua juga. Ada butuh silah mausul dan aid. Ya. Masya Allah. Mangka sabar ya, mau kemana? Belum selesai. Oke, ulangi. In huruf syarat tuti'u fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya karena af'alul khamsah hilang huruf nunnya dengan tandanya itu penandanya itu alif fariko. Baik. Kemudian dengan fa'ilnya antum tuti'u sebagai fi'il syarat dari in. Lanjut. Alladzina itu adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Kenapa disebut maf'ul bih? Karena isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Sudah ada fi'il fa'il, maka butuhnya apa? Maf'ul bih. Baik. Karena ini adalah isi mausul, maka dia butuh silah. Silah itu kalimat yang jatuh sesudah isi mausul sebagai penjelas dari isi mausul tersebut. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum.
namanya silah. Kafaru sebagai silah mausul dari aladina. Aidnya mana? Aidnya yang domir ini ya. Domir hum. Domir hum, domir yang kembali ke aladina gitu. Baik. Lanjut ya Kak. Yaruddukum, yaruddu ini adalah fi'il mudhore yang dijazmkan oleh in. Kan in itu menjazmkan dua fi'il mudhore ya. Baik. Yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Kenapa nggak ada alif? Karena ini disambung dengan domir mutasil kum. Baik. Ya. Dengan fa'ilnya hum, ini hum ya Kak. Ada ya depannya, belakangnya wawu, nunnya kan udah hilang tadi kan. Maka ini domirnya yang muncul adalah hum gitu. Karena domirnya muncul adalah hum, maka langsung menjadi fa'il. Kum, domir mutasil sebagai maf'ul bih. Yaruddukum sebagai jawab syarat dari in gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ala. Ala apa, Kak? Ala apa? Huruf? Ala huruf apa? Ala huruf apa? Dikecilin dulu Aisyah biar mateng airnya. Bagus, huruf jer. Huruf jer. Aqabikum. 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 Kak serabutan baru muncul. Betul Bu Elin. Sesudah huruf jer namanya isim majrur. Majrur. Yang dijerkan dengan ya Bu Cid. Yang dijerkan dengan maksudnya ini tuh tanda jernya apa? Maaf. Tanda jernya apa? Tanda jernya apa? Ala. Bukan. Ini kan ala huruf jer. Aqobi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Karena apa? Ya, karena apa? Tanda dengan tanda jernya, tanda jer. Oke. Kasroh. Kasroh karena apa? Bukan isi bukan Kak, serabutan. Apa coba? Betul, kan tanda jernya kasroh. Kenapa tanda jernya kasroh gitu? Mudhof ilaih, bukan Kakak, ada ala. Kalau ala itu beda sama mudhof. Apa? Bukan. Ini masih akobi Kak, masih akobi. Ya isi majrur Ibu, majrur yang dijerkan dengan kasroh karena apa? Jamak taksir. Betul, karena jamak taksir. Oke. Aqobi majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak taksir. Kemudian apa ini? Wahwa mudhof. Baik, berarti kum domir mustasil sebagai apa? Karena masuk ala. Bukan itu Kak. Oke, nanti kita belajarnya sudah ini ya, sudah ada jazm hilangnya huruf nun, atau tanda jazmnya bisa juga sukun gitu kan, karena ada hilangnya huruf nun, ada tandanya juga bisa sukun. Terus nah kalau ini kasroh itu bisa juga ayah, bisa juga dia itu kasroh, bisa juga ya. Begitu ya, Masya Allah. Mudhofun ilaih. Baik, kita terjemahkan. Jika tuti'u kalian mengikuti alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaruddukum niscaya kalian akan mengikuti menyebabkan pada kalian apa ya? Yaruddu, memurtadkan, mengembalikan. Baik, yaruddukum niscaya mereka mengembalikan atau memurtadkan kalian gitu, pada kalian, ala aqobikum, atas tumit-tumit kalian. Maksudnya murtad, keluar dari Islam gitu Kak, menolak. Oh iya, yaruddu kok menolak Kak?
mengembalikan Kak di sini. Mereka akan mengembalikan kalian. Iya. Maka, iya, kasih terjemahan maka atau niscaya, baik. Akan terjadi kan? Ya, maka gitu. Jawab syaratnya ya. Jika maka gitu. Ya. Baik. Kita ulangi, jika kalian mengikuti alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mereka itu kafir, yarudukum maka niscaya mereka akan mengembalikan pada kalian ala akobikum atas tumit-tumit kalian, maksudnya murtad gitu. Jawab syaratnya mana? Ini jawabnya Kak, yaruddu. Iya. Jika kalian mengikuti alladzina kafaru, orang-orang kafir, maka gitu. Niscaya mereka akan mengembalikan kalian ala akobikum atas tumit-tumit kalian. Maksudnya murtad gitu loh Kak. Berasa nggak sih kita itu murtad pelan-pelan? Astagfirullahaladzim. Banyak kan kejadian itu. Akhirnya lama-lama orangnya murtad bener-bener murtada gitu. Ya masih laksanakan sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi secara akibatnya itu tidak diterima, kan ada di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Ya. Tumit itu maksudnya apa? Tumit itu kembali ke belakang, dia tuh tadinya dari kafir menjadi kafir gitu loh Kak. Aku bikum. Oh aku. Bentar ya. Seperti jalan. Bentar Pak. Apa aku Bu mau screenshot? Oh Masya Allah Pak Supri, mangga Pak. Nanti di swipe dulu ya Pak. Ini cukup nggak? Ini cukup nggak? Cukup ya. Bahwa mudhofnya nggak kelihatan. Nah, gitu. Udah Pak Supri. Nah ini Pak sebentar ya Pak Mas Luki. Al-akibah aqobu atau wal akibah, jamaknya aqobi, tumit gitu Kak, tumit ya Kak Bunrij ya, jamak aqobi. Asalnya ini aqobun, asalnya dari ini aqobu, jamak taksir yang nggak boleh pakai ini belakangnya ya, maaf. Iya, ya Ibu mohon maaf, ini sudah pembahasan di Insartiyah. Iya, jadi sebelumnya kita sudah belajar di halaman sebelumnya itu kamus apa itu. Ini kamusnya, kamus sejuta umat kata Ustadz Sahrul. Saya dikasih tahu dari Ustadz Sahrul. Nih Kak, ini kamus apa gitu, terus ininya ada lagi apa, komus nggak ada ininya, ada lagi apa macam-macam jam goni, terus ini apa. Nah nanti di sini ada mushaf tuh, mushafnya gitu. Nah sekarang kita cari di tumit yang tadi ya, tumit. Oh silahkan, nggak ada katanya. Kobi, kita pakai bahasa Arabnya coba, alif ain akop. Nah itu ketemu kobi ala akobikum. Sebentar. Nah, ada juga nulisnya berarti saya salah. Baik.
Bisa juga di sini ada ini, misalnya kita lihat. Oke. Yang tadi ya Kak ya, kalau misalnya kita taunya bahasa Indonesia, kita tulis bahasa Indonesia. Nanti yang muncul kamus seperti ini gitu kan. Baik, baik Kak. Baik, oke. Alah, aku jam 8.30 kita selesaikan dulu. Ini Ali Imran ayat berapa tadi Kak? 149 ya. Kita ulangi ya. Baik. Ini pembelajaran tentang Syartiyah, Syartiyah. Kita ulangi dari pembahasan di sini ya. Biar mendapat faedahnya ya Kak ya. Huruf syarat berada di awal kalimat dan menjazmkan dua fiil mudhari. Fiil yang pertama sebagai fiil syarat dan fiil yang kedua sebagai jawab syarat. Oh Masya Allah, iya maaf Kak, ini namanya kamusnya itu Kamus Arab Indonesia. Maaf tadi saya kok banget ya. Ini logonya yang kayak gini Pak, ada bukunya, ya silakan. Ini namanya Kamus Al-Quran, Masya Allah. Ya, kamusnya ini namanya Kamus Arab Indonesia. Sebentar ya, saya liatin ininya, logonya. Nah ini Kak, logonya Kamus Arab Indonesia, silakan di-download di Play Store. Semoga memudahkan, semoga manfaat. Iya. Sudah Kak? Udah ya. Oke. Huruf syarat berada di awal kalimat dan menjazmkan dua fiil mudhari. Fiil yang pertama sebagai fiil syarat, dan fiil yang kedua sebagai jawab syarat. Contohnya ini. Kemudian di sini ada tanda jazm. Tanda jazm itu ada 3. Yang satu harokat sukun di akhir. Kemudian hilang huruf ilat. Kalau ada huruf ilatnya nanti hilang gitu. Ketika ada huruf jazm, nah maka itu fiil mudhari'nya itu dijazmkan, maka hilang huruf ilatnya. Kemudian yang ketiga, hilangnya huruf nun. Ini yang paling banyak. Dan akhirnya kan kita gampang kalau kita bisa. Huruf al-hamzah itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya 7. Cuman untuk diinikan karena ada yang sama maka disebutnya 5 aja. Pertama ada awalan ya, akhirnya alif nun. Ada awalan ya, akhirnya wawu nun. Ada awalan ta, akhirnya alif nun. Ada awalan ta, akhirnya wawu nun. Ada awalannya ta, akhirnya ya nun. Gini. Yaf'ulu, ya ini ya. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina. Ini cuma 5 ya. Kalau tanda jazmnya itu hilangnya huruf nun. Nanti diganti dengan alif. Kalau misalnya tidak bersambung dengan dhamir mutasil. Kalau bersambung, alifnya hilang. Gitu. Bapak, masih ada orang Malaysia nanti. boleh Kak Sabaria. Nanti DM aku. Baik. Di bioku itu ada nomor telepon. Nah, orang pikir itu telepon bisa message-nya ke ini. Akhirnya pesan biasa, padahal itu wawa ya. Bisa WhatsApp di situ. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabaria yang sudah melihat bio aku. In tansurullaha yansurkum. Nah, ini huruf syarat tansuru fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Dipakai ini alif, namanya alif fariko. Kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya antum tansuru sebagai fi'il syarat dari in. Allah isim yang nasab kan? Berarti isim nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bi. Lafaz jalalah Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Yansurkum, yansur itu apa?
Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh apa? Oleh in, karena in itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Satu namanya fi'il syarat, yang keduanya disebut jawab syarat gitu ya. Yansur. Yansur ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya apa ini? Tanda jazmnya sukun. Karena apa? Fa'ilnya huwa. Iya. Dengan fa'ilnya huwa, yansur sebagai jawab syarat dari in. Kum dhamir muttasil sebagai maf'ul bih. Oke. Jika kalian menolong pada Allah, yansurkum, maka niscaya Allah akan menolong pada kalian. Adem ya, Masya Allah. Kita nolong Allah apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam. Bu Aam ya? Bu Aam ya Bu. Hapunten Ibu. Nah, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Ini contoh di Al-Qur'an Ali Imran ayat Ali Imran ayat 149. Baik. Enggak, ini hari terakhir. Kemarin Sabtu saya nggak live karena ada pelatihan, diganti Jumat. Ternyata Jumat itu rekaman YouTube-nya saya salah ngeklik, jadinya batal, nggak ada. Jadi teman-teman ya, bila tidak ikut live saya sebelumnya bisa ikutin YouTube. Saya mau punya YouTube kakak, ini bagernya. Habis dari sini itu nanti ada rekamannya di YouTube, akunnya Mimin Majalengka. Semoga manfaat ya Kak ya. Di situ ada metode tulisnya itu, kalau slashnya itu metode al-i'lan. Ya, al-i'lan, nanti tinggal dicari aja. Baik. Ya. Semoga manfaat Kakak ya. Saya bukan ngajari, ini mah ngajak belajar bareng deh. Nggak bisa apa-apa saya mah. Baik. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Yang dasar, iya ada yang dasar. Sebentar ya Kak ya, saya cari lihat. Dia itu mulainya metode alilannya dari awal. Bisa lihat, jadi kakak atau adik-adik semua yang belum pernah belajar i'rab atau belajar ini, nanti lihat di YouTube saya ini, di akunnya Mimin Majalengka ya. Kemudian belum diganti. Ya dasar banget. Nah, nanti di sini ada playlist tuh. Tuh. Ada playlistnya itu semua. Lihat semua playlistnya. Di sini ada metode al-i'lan tuh Kak. Ini ada playlistnya sudah buat tapi sedikit ini. Yang metode al-i'lan sini. Metode al-i'lan. Ya, ada 39 cuman itu yang tiap hari aja Kakak live-nya. Tiap hari tuh apa ya, mohon maaf Kak, saya juga punya kegiatan pribadi gitu. Iya. Ibu rumah tangga maklum ya Pak. Ibu maaf ya, pengen tiap hari. Nah, mudah-mudahan nanti tiap hari ya. Nanti udah mulai dari awal saya ini. Terus kalau misalnya videonya di lihat videonya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat videonya, ini videonya saya kemarin tuh. Nah, itu yang tanggal kemarin saya belajar Al-Baqarah ayat terakhir kemarin 17 ya. Itu di mana? Di 2 jam. Itu belum ada yang lihat. Udah yang nonton 6 tapi belum ada yang like. Gak apa-apa. Di sini yang Al-Baqarah kemarin. Nah, ini yang tanggal 31-nya itu kehapus. Iya. Banyak ininya tuh. Banyak ya. Yang selebihnya video pribadi. Iya. Kenapa Kak Ibu nyangkut di sini? Karena algoritma Ibu banyak yang dibukanya saat itu tentang nahwu sorof. Jadi mampir di saya. Terima kasih ya Bu, jazakumullah ahsanal jazanya. Hanya Allah yang balas. Iya. Jadinya rame.
Baik, jam berapa? Jam 7 Ibu. Hari ini apa saya nggak bisa ini ya. Iya. Jam 7 sampai jam 8.30 atau kadang jam 9 ini ya. Nah, tengok video cut mana? Videonya lihat di ini Kak Suraya di Ibu bisa Sunda enggak? Tiasa tuh. Mohon, tiasa Sunda. Jawa tiasa, Sunda tiasa. Mohon, alhamdulillah. Oke ya Kak ya. Ini Kak, Kak. Nah, lihatnya di YouTube-nya Mimin Majalengka. Ya, Mimin Majalengka 1969 ketahuan ya. Aku lahir tahun ini. Kalian udah lahir belum? Gitu ya. Ya. Baik. Nanti Kak Suraya dapat video-video yang banyak. Saya nggak suka soalnya suka kagok kalau bahas nahu sorab bahasa Indonesia. Oh gitu, enggak. Ini saya kasih tahu ya Bu ya. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Mau kagok mau enggak. Itu saya diamanatin Mbah Yai ini. Kalau bisa terjemahan itu pun yang misalnya kalau iku kayak gitu kalau orang Jawa ya. Ya kalau bahasa Sunda misalnya tuh apa ya, saya emang nggak bisa, ini saya nggak bisa kitab kuning jadinya nggak gitu. Mau umur sweet Bu. Umur sweetnya sweet swat. Masya Allah. Iya udah mau sebentar lagi menurut 60. Enggak, belajarnya sih yang ini metode alilan. Pak Yai itu bilang untuk metode alilan kan Pak Ustadz Sugi ya bilang katanya ini beliau membahasakannya dengan bahasa masih panas nak? Nah, ya itu pakai bahasa Indonesia karena beliau pengalaman punya jamaah beliau ngajarin bahasa Arab, bahasa nahu sorab gitu loh dengan menggunakan pengantarnya apa namanya tuh terjemah, nggak pakai terjemah bahasa Indonesia, langsung aja bahasa Arabnya, terus jamaahnya berkurang gitu. Kemudian pakai metode alilan ini beliau lihat katanya jamaahnya tidak berkurang malah bertambah, alhamdulillah. Betul emang begitu. Mbah Yai juga waktu dulu tuh saya belajar tafsir ya begitu, dituturin satu-satu harus pakai bahasa Indonesia karena kita bukan orang Jawa aja gitu. Karena saya orang Sunda jadi saya banyak nanya nih artinya apa saya nggak paham bahasa Jawanya itu kayak gedandapan opo ini gedandapan. Gitu. Baik, silakan barakallahu fikum. Kita ulangi ya. Ibu hatur nuhun Ibu Elin, telah sampai di sini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tuti'ul ladzina kafaru bukan inna. Bismillahirrahmanirrahim. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Baik. Itu makanya teman-teman Malaysia bisa ikutin. Iya. Oh iya, kelabakan. Itu ada di dalam Al-Qur'annya itu, terus apa bahasanya tuh bahasa Arabnya ini terus kita terjemahin teraslinya tuh gedandapan apa ibu. Kesun in huruf syarat sebentar. Tuti'u fi'il mudhari yang dijajemkan oleh in dengan tanda jajemnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Nun diganti dengan alif, namanya alif farikoh. Dengan fa'ilnya antum sebagai tuti'u sebagai fi'il syarat dari in. Oke, lanjut ya. Alladzina isi mausul sebagai maf'ul bi. Kenapa maf'ul bi? Karena isi mausul ini tugasnya menyempurnakan kalimat ketika sudah ada fi'il fa'il yang belum ada apa? Maf'ul bi. Baik. Pak Samsir Alam, sehat Pak. Barakallahu fikum. Alladzina ini isi mausul sebagai maf'ul bi. Karena ini adalah isi mausul, maka kita butuh apa? Silah dan aid. Kafaru ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya hum.
kafaru sebagai silah mausul dari aladina. Hum ini aid dari aladina. Karena hum menunjukkan laki-laki banyak, aladina juga jamak banyak. Baik. Lanjut, yaruddukum, yaruddu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Kok nggak ada alifnya? Karena bersambung dengan domir muttasil gitu. Kemudian dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum. Yaruddu sebagai jawab syarat dari in. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Boleh silakan tanya. Typing aja kakak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti jadikan PR. Nggak usah nunggu jawab. Biasanya banyak yang sudah pintar di sini. Saya senang sekali membantu room ini menjadi lebih lebih ramai. Oke. Ala huruf jar aqabi majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak taksir. Gitu kan, Bu? Iya. Oke. Kum wa huwa mudhof, kum domir mutasir sebagai mudhof ilaih. Gitu. Silakan yang mau nanya. Ini udah selesai loh. Nah, coba surat Hud ayat 52. Surat Hud ayat 52. Hud itu 11 ya. Surat Hud ayat 52. Surat ke-11. Ada innya tak, Pak? 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilus. Yang itu ya. Samawati alaikum midrara wa yazidkum watun ila kuwatikum wala tawallau mujrimina. Yang itu ya. Yarudu asal apa? Rodda. Ya benar. Silah mausul mah isi mausul, Bu. Isim mausul, Pak. Isi mausul itu butuhnya silah mausul dan aid gitu. Ya. Yarudu asal yang SS yang mana? Yang ini. Oh, mangga. Nanti di swab dulu, Pak ya. Satu. Itu saya nggak bisa zoom nih. Ini ya Kak ya. Oke. Pak Ahmad gimana? Betul yang tadi ya? Yang ditanyakan apa? Suruh di irob. Baik, irob ya. Tadi tanya yang yarudu ya. Bentar ya. Yarudu kita carinya di kamus. Ya Kak ya. Carinya di kamus gitu kan. Nah, asal katanya apa? Nah, di ini karena kita lihat di sininya aja yarudu. Ro. Yarudu. Dal ya. Asalnya dari ini. Ridda. Oh tidak, nggak bisa lihat Kak? Bisa lihat nggak? Itu nggak bisa di zoom, puyeng sayanya. Ini kenapa? Iya Bu. Umi tadi i'rab Kak. Rodda yaruddu. Nah, mengembalikan, memugar, menaruh kembali, memantulkan. Iya, betul. Oke. Ada di ininya ya. Tuh kan, Bani Israel yaruddukum. Tafsirannya apa? Al-Baqarah. Banyak banget. Jadinya tuh kita selain ada di Quran gitu loh, Kak. Iya. Ini ada tafsirannya juga. Ali Imran berapa tadi kita? 145 ya?
149 kan? Nah, ini tuh kan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Kamus ini lengkap, Kak? Iya, sama ini kamus Al-Qur'annya. Terus habis itu nanti di Al-Qur'annya apa? Ala aqabikum patangqalibu khosirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, itu niscaya mereka mengembalikan kalian, harusnya bukan kamu ini, ke belakang gitu kok. Lalu jadilah kamu orang-orang rugi. Ya, roda ya rudu rodan, baik. Tafsirannya ini Goribul Quran yang ada. Iya, Masya Allah. Lanjut yang mana tadi? Kita kalau misalnya mengi'rab ya, pencarian dulu tadi tuh Quran surat Al-Hud ya. Nah, surat Hud. Nanti Bapak lihat di sini aja, Pak. Surat Hud ayat berapa? Ayatnya 52 yang ini berarti ya. Wayakomi yang ini ya, wayakomi inna gitu kan ini. Karena ini waktunya cepat, nah saya ajak cepat ke sini aja. Wayakomi wawunya atop, ya-nya itu huruf nida, kemudian kauminya ini munada, mansub li'annahu mudhafun alamatun nasbihi fathah gitu kan. Astagfiru fi'il amr, ini fi'il amr, kemudian robbakum maf'ul bih, summa, kemudian ini huruf atop, tubu, ini fi'il amr, ilaihi, ilanya huruf jar, kemudian hak goibnya sebagai majrur ya Kak ya. Yursilu syama'i alaikum ya midroron wayajidkum. Ini huruf atop, bawahnya atop itu ya Kak ya. Yang ditanyakan apakah Ahmad? Kita i'rab lagi ya. Kalau kita i'rab pelan-pelan nanti di ini berikutnya ya, soalnya ini udah jam 8.50 ya. Aplikasinya pakainya ini jadi saya mau nyuruh ini aplikasi ya Kak. Nggak apa-apa. Jadi saya kalau ngi'rab begini tuh Kak, ngi'rab begini kalau salah apa enggaknya ragu, kita balikan ke sini gitu. Namanya i'rab markas tafsir yang ada di aplikasi Quran for Android gitu. Lihat di PT saya ada Kak. Ya. Tuh, terus yang kalau kakak mau Qurannya yursilukan itu kalimah fi'il, kenapa dikasroh? Yang mana? Oh, yang di sini. Oke. Yursilis sama kan awalnya gini Kak, yursilu ya kan, yursil asalnya yursil kan. Ntar ya Kak ya, asalnya yursil, kali ini jawab syarat. Ntar ya Kak, sedikit aja nanti Kakak paham insya Allah. Kalau ini jawab syarat, ketemunya iltiko sakinain, jadi ketemu dua sukun. Yursili fi'il mudhari'un jawabu tolab ya kan, majzumun, jazm sukun, alamat jazmnya sukunnya muqaddar. Kenapa muqaddar? Iya ya, karena ini maf'ul bihnya ketemunya itu as-sama gitu kan, as-sama. Karena ini yursil, ini juga harus hidup gitu loh, harus hidup, makanya yursilis sama gitu loh Kak, paham ya?
jawab dari awal yang ada innya kan. Nih kan. Summa tubu ilaihi yursili fil mudhari jawabu tolab. Jawab tolab. Sininya gitu Kak. Monggo silakan. Iya betul Kak, irtika isakinai. Masya Allah. Iya, ada di enggak juga sih kalau di nahunya itu namanya untuk memudahkan kiroat. Iya, di sini ada tulisannya begitu. Fi'il mudhari kalamatul jazmin sukunum qadar. Ntar ya Kak ya, tanya dulu. Harfuzar mabniun lidhamirin muttasil. Istighfar masuk tolak bukan Pak? Itu aja. Cluenya itu aja. Oke. Bapak ini udah tingkat tinggi. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Akan jadi PR bagi saya. Oke, dan itu nggak cuma satu buku irob aja satu ya kan. Nanti baik sekalian ininya Kakak juga nanti kalau sudah paham tentang i'rab di download juga satunya nih. Yang ini nih. Yang bahas Quran. Nah, di sini bahas Quran kita klik. Ya, itu namanya aplikasinya di Quran for Android. Kakak lihat di ininya di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak lihat di PT saya. Iya, istighfirukan fil amr. Iya. Terima kasih Kak Miftah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi di malam hari. Ini untuk awal. Untuk kalau yang awal itu ini pemula itu tidak perlu dikasih banyak catatan nahwu gitu untuk mereka bisa lebih. Nah, ini di bahas Quran juga bisa belajar i'rab. Nah, namanya di sini ada i'rab walugot. Ambil aja klik sini tapi tidak bersakal. Makanya tadi saya pakai yang Android itu bukan apa-apa karena saya kan pemula, jadinya pakai yang bersakal gitu. Iya. Astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Iya, itu tolab kan, astaghfiru rabbakum. Ini jawab tolabnya. Bersama imaful bih. Ya kan Kak? Udah ya? Sama ya? Berarti sama. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian kita akan kembali ketemu nanti hari Sabtu ya. Insya Allah Sabtu, Ahad, sama Senin. Ini terakhir. Kakak buat room sendiri Kakak. Saya pakai metode Al-Ilan. Ya. Saran bagusnya dikasih nazumnya ya Kak. Saran yang bagus banget dari Kakak. Teman saya itu metode Al-Ilan gitu. Untuk pemula. Kakak kan dari ini ya. Dari pondok. Buat room sendiri Kak. Karak oge masuk. Ceksan. Terus lami woi. Lihat coba lihatnya. Saya sudah 1 jam 38 menit. Sama-sama Bapak, Masya Allah Pak Supri ini luar biasa teman saya belajar di metode Al-Ilan. Dan semangatnya saya bersama beliau pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3 kemarin ikut. Ya, terus belajar ya Pak ya, Insya Allah saling menyemangati. Ini masih jilid 1 aja masih kita korek-korek terus ya. Karena belajar itu nggak boleh berhenti. Iya, harus sering berujaah kata Ustadz Heskil tadi. Baik Kakak, terima kasih. Iya, mohon info jam berapa? Jamnya hari Sabtu itu jam 7. Kadang jam setengah 7, tapi jarang di jam 7 kurang 1/4. Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. Iya. Karena di jam itu saya tidak punya sesudahnya tidak punya kajian, ya, tidak punya kajian.
Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kak Soraya mau dibeliin buku kitab Al-Ilannya enggak? Buku Al-Ilannya enggak? Kas betul jadi ingat. Iya betul. Kak Nurul. Kalau kalau nggak gini kita nggak inget yang itu. Kalau saya bukannya nggak inget, saya malah baru memulai. Kalian itu sudah luar biasa. Masya Allah Kak Mondi, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazah. Ya, jadi saya itu pas, Masya Allah Kak Mondi. Jadi waktu saya itu, waktu mudanya saya yang tidak belajar itu nyesel kalau udah tua seperti ini. Maka teman-teman yang masih muda belajar ya, biar lebih manfaat lagi kalau baca Quran, ngerti ing maknane. Katanya orang ini. Terima kasih Kak Mondi, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazah. Berkah rezekinya kakak, sehat selalu, bahagia selalu, selamat dunia akhiratnya. Ustadz Dira ini udah mau turun Ustadz. Terima kasih Ustazah, saya pemula, saya juga pemula. Iya, sahabat hadiah kantuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah saya agak ringan. Terima kasih Ustazah Suraya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Lebih itu. Oke, nanti kita akan kembali ke huruf syarat kalau ada pertanyaan, dan tadi ada kenapa ini masuknya sebagai jawab tolab dan sebagainya, itu kita belajar lagi. Oke. Kemudian nanti sesudah huruf syarat kita akan belajar saya nggak sebutkan i'rabnya ya, maaf ya. Nggak pakai surat berapa Kak? Kita ini apa namanya tuh? Belajarnya melalui buku Al-Ilan ini. Malam kapan? Kalau malam itu selain hari Senin, selain selain Sabtu, Ahad sama Senin itu saya biasanya live, tapi jarang sekali saya live di malam hari sekarang. Ya, katanya kurang istiqomah. Terima kasih nasi padangnya Kakak Sami. Ya, kita besok itu huruf syarat sudah. Nanti masuk Mas Daria ya. Siap-siap mumet lagi ya. Nah, sebelum masuk Mas Daria itu, jenengan semua bisa membaca buku Nahwu Shorof yang kita punya. Ya, pas bahasan Mas Daria. Ya, kita mulai mumet, nggak apa-apa Pak, mumet lebih bahagia. Iya, lewat gak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita baca Quran, ini Mas Daria, berarti depannya itu kita bacanya gimana? Bacanya dengan bahasa isim, bukan dengan bahasa fiil, karena itu ada takwil. Ya, barakallahu fikum, sudah selesai ya. Saya tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maaf lahir batin. Udah ditutup. Wah, ini mah karek ge datang. Kasih Kang Kinoy, barakallahu fikum. Kasih Sadira. Sadira luar biasa ini. Kita belajar lagi ya, kan besok itu nanti saya punya ini Pak Dira, saya punya pesan kemarin dari teman yang tidak hadir, yang dia ngojok-ngojokin pelatihan 2 itu, beliau mau ngadain pelatihan, minta waktunya sama Ustadz, tapi pesertanya maksimalnya 6 orang aja gitu. Jadi nanti tinggal nambah 2 orang nih. Iya. Tapi anak saya kalau misalnya nggak bomboyet berarti dikurangi ya. Saya cuma berdua, berarti 4 orang lagi. Buat teman ini Pak Dira, buat teman kalau belajar itu ngimbangin gitu. Makasih. Enggak apa-apa. Banyak kudu diteke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih semuanya. Ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata salah. Barakallahu fikum. Jazakumullah hasanah jazaa. Saya tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Allah, ya semoga dimudahkan segala urusan kita Kang Kinoy. Barakallah. Tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin Pak sahabat. Sehat selalu Pak. Salam buat keluarga di Gresik.